Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi laju reaksi. Adapun standar kompetensi materi ini adalah memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Sedangkan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk mempermudah pembelajaran tentang materi ini, maka saya mencoba untuk membagi-bagi menjadi beberapa sub-bagian. Di antaranya adalah molaritas, kemudian laju reaksi, orde reaksi, latihan soal-soal laju reaksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan kita sambung dengan kesetimbangan kimia. Baiklah, kita awali dengan menjelaskan mengenai molaritas. Apakah molaritas atau yang disebut juga kemolaran? Molaritas atau kemolaran atau konsentrasi adalah suatu kepekatan dari larutan yang menggambarkan jumlah mol zat yang terlarut dalam setiap liter larutan dengan satuan mol liter min 1 atau mol per liter. Molar dapat kita cari dengan membagi antara mol dan volume dengan rumus M sama dengan N per V, yang artinya N adalah jumlah mol zat yang terlarut dan V adalah jumlah volume larutan dalam satuan liter. Karena N itu berasal dari gram yang dibagi dengan massa rumus, maka rumus molaritas ini bisa kita sederhanakan menjadi M sama dengan G per MR dikalikan 1/V, di mana G adalah massa zat yang terlarut dalam satuan gram, MR adalah massa molekul relatif zat yang terlarut, sedangkan V adalah volume larutan dalam satuan liter. Apakah pengertian
molar itu sendiri atau molaritas itu sendiri dapat kita gambarkan dalam bentuk animasi berikut. Misalnya saya mempunyai satu mol zat. Saya mempunyai satu mol zat yang kita larutkan dalam suatu pelarut. Maka kalau zat ini kita larutkan, kemudian volumenya larutan kita jadikan sampai menjadi 1 liter, sehingga kita menghasilkan 1 liter larutan, maka larutan itu disebut dengan 1 molar. Jadi 1 liter larutan 1 molar, artinya dalam larutan ini terdapat 1 mol zat yang terlarut. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan pengenceran larutan. Untuk mengencerkan larutan, kita bisa menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Di mana M1V1 adalah masing-masing molaritas larutan dan volume larutan sebelum diencerkan, dan M2V2 adalah molaritas serta volume larutan setelah diencerkan. Di sini kita coba untuk mengencerkan larutan. Misalnya saya mempunyai 90 ml air. Kemudian saya tambah dengan 10 ml larutan NaOH 0,8 M. Artinya, saya mengencerkan larutan NaOH 0,8 M ini dengan 90 ml air. Maka, berapakah molaritas setelah diencerkan? Maka dapat kita hitung dengan menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Di mana M1 adalah 0,8 molaritas sebelum diencerkan, V1 adalah volume sebelum diencerkan, 10 ml, V2 adalah volume setelah diencerkan, yaitu jumlah antara air sebagai pengencer yang sebanyak 90 ml dan 10 ml larutannya sendiri. Sehingga di sini dapat kita hitung M2-nya. Kita masukkan dalam rumus M1V1 sama dengan M2V2, maka akan dapat kita ketemukan bahwa larutan di sini adalah V2-nya 100 dan M2-nya adalah 0,08 molar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita mempunyai 2 buah larutan dengan zat yang sama, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda? Misalnya di sini saya mempunyai 10 ml H2SO4 0,4 M. Dan saya mempunyai lagi 40 ml H2SO4 0,1 M. Kedua larutan ini sama-sama H2SO4 dengan konsentrasi yang berbeda. Yang 10 ml konsentrasinya 0,4 dan yang 40 ml konsentrasinya 0,1. Kalau kedua zat ini kita campur, maka akan kita hasilkan campuran di mana molaritasnya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu M1V1 adalah zat yang pertama, jadi miliknya H2SO4 10 ml 0,4 M, dan M2V2 adalah zat H2SO4 40 ml 0,1 M. V1 dan V2 adalah 10 dan 40. Sehingga kalau kita hitung menurut rumus ini, maka campuran kedua larutan ini akan mempunyai volume 50 ml dan molaritasnya 0,16 molar. Demikian tadi cara kita menentukan pengenceran, molaritas setelah diencerkan, dan kita dapat menentukan pula molaritas campuran kedua larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian perhatikan gambar berikut. Saya mempunyai 10 ml NaOH 0,5 M.
harus saya tambah berapa mililiter air di sini untuk menurunkan konsentrasi NaOH 0,5 M menjadi 0,1 M. Maka untuk menentukan ini, kita bisa melihat yang di atas, yaitu pada pengenceran. Pengenceran di sini dari 0,8 molar menjadi 0,08 molar. Kalau saya mempunyai 10 ml NaOH 0,8 M, maka berapa mililiter air harus ditambahkan untuk mengubah menjadi 0,08? Maka setelah menggunakan M1V1 sama dengan M2V2, dapat kita hitung nanti volumenya sama dengan 90 ml air. Demikian juga ini, 10 ml NaOH 0,5 M akan saya encerkan menjadi 0,1 M. Berapa mililiter air yang harus ditambahkan di sini? Coba kalian hitung. Dengan menggunakan M1V1 sama dengan M2V2, maka volume A2O di sini kalau kita hitung besarnya adalah 40 ml air. Demikian tadi mengenai molaritas. Untuk pengayaan materi tentang bab molaritas ini, kalian bisa menyelesaikan soal-soal ini. Soal pertama, berapa gram NaOH dengan MR40 harus dilarutkan untuk membuat 250 ml NaOH 0,6 M. Soal kedua, berapa mililiter air harus ditambahkan pada 5 ml H2SO4 0,5 M agar molaritasnya turun menjadi 0,2 M. Yang ketiga, berapa mililiter HCl 0,1 M harus ditambahkan pada 20 ml 0,1 M agar diperoleh larutan HCl dengan konsentrasi 0,25 M. Soal terakhir, berapa mililiter air harus ditambahkan pada 2 ml H2SO4 dengan kadar kemurnian 98% dan massa jenis 1,5 gram per mililiter untuk membuat larutan H2SO4 0,5 M, di mana massa atom relatifnya H itu 1, S 32 dan O 16. Silakan dicoba untuk mendalami tentang materi bab molaritas. Baiklah, akan saya lanjutkan lagi, yaitu setelah kita mempelajari molaritas, kita coba untuk masuk pada materi laju reaksi. Apakah sih laju reaksi yang diberi simbol V? Dalam ilmu kimia, laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu, di mana dalam setiap reaksi, konsentrasi zat per reaksi semakin lama semakin berkurang, sedangkan konsentrasi hasil reaksi semakin lama semakin bertambah. Dapat kita lihat dalam grafik berikut, kalau ada reaksi A dengan B menghasilkan C dan D, di mana A dan B ini adalah pereaksi, C dan D adalah hasil reaksi. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut, ini adalah konsentrasi, sedangkan yang mendatar adalah waktu. Di mana tadi dikatakan bahwa laju reaksi dapat diartikan adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu, yaitu di mana konsentrasi reaksi akan berkurang dan konsentrasi hasil reaksi akan bertambah.
dapat kita lihat seperti grafik di berikut ini. Kita lihat konsentrasinya. Zat garis yang merah adalah miliknya prereaksi dan garis yang biru adalah hasil reaksi. Di mana konsentrasi prereaksi mula-mula adalah maksimum, kemudian turun, sedangkan konsentrasi hasil reaksi mula-mula minimum, kemudian makin lama makin naik. Sehingga laju reaksi bisa kita definisikan sebagai berikut. Laju reaksi terhadap zat A adalah berkurangnya, atau tanda negatif, berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu. Sedangkan laju reaksi terhadap B adalah berkurangnya konsentrasi B per satuan waktunya. Demikian pula untuk hasil reaksi. Laju reaksi terhadap zat C adalah bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu. Sedangkan laju reaksi terhadap zat D adalah bertambahnya konsentrasi D per satuan waktu. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa zat-zat A dan B itu berkurang, sedangkan tanda positif di sini menunjukkan zat C dan D adalah bertambah pada saat proses reaksi. Sehingga rumus laju reaksi dapat diartikan adalah perubahan konsentrasi per perubahan waktu, atau V sama dengan delta C per delta T. Sehingga dalam laju reaksi, pada setiap reaksi, konsentrasi prereaksi akan selalu berkurang dan konsentrasi hasil reaksi akan selalu bertambah per satuan waktu. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan order reaksi. Apakah order reaksi itu? Kalau kita kembali lagi pada laju reaksi adalah berbanding lurus dengan konsentrasi prereaksi. Berbanding lurus dengan konsentrasi prereaksi, yang masing-masing nanti dipangkatkan dengan order reaksi. Sehingga persamaan laju reaksinya dapat kita tulis V sama dengan K dikalikan SO2 pangkat X dan O2 pangkat Y. Di mana harga V itu adalah laju reaksi, K adalah tetapan reaksi, konstante reaksi, sedangkan SO2 adalah konsentrasi zat prereaksi, O2 juga konsentrasi zat prereaksi. X dan Y yang disebut dengan order reaksi. Order reaksi di sini bukan merupakan koefisien reaksi. Dan harga order reaksi dapat ditentukan dari data hasil percobaan. Kalau kita membaca data percobaan ini, reaksi antara SO2 dan O2 dilakukan 5 kali percobaan. Di mana pada percobaan pertama digunakan SO2 0,1 molar, O2-nya 0,1 molar juga, maka menghasilkan laju reaksi 10 pangkat min 5 molar per detik. Pada percobaan kedua, konsentrasi SO2-nya diubah menjadi 0,2 molar. Konsentrasi O2-nya tetap. Maka lajunya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 molar per detik. Begitu juga seterusnya pada percobaan 3, 4, dan 5, kalian bisa melihat pada data percobaan ini.
Nah, bagaimana cara kita menentukan harga X dan Y atau order reaksi? Untuk menentukan harga X dan Y, maka dapat kita cari dengan cara berikut. Untuk menentukan harga X, langkah yang mudah adalah carilah harga konsentrasi SO2 yang berubah, tetapi konsentrasi O2-nya tidak berubah. Saya ulang sekali lagi, untuk menentukan harga X, maka carilah konsentrasi SO2 yang berubah dalam tabel ini, dan konsentrasi O2 yang tidak mengalami perubahan. Di sini bisa kita lihat pada percobaan nomor 1 dan nomor 2, di mana SO2-nya diubah dari 0,1 molar menjadi 0,2 molar, sedangkan konsentrasi O2-nya tidak diubah. Menghasilkan harga laju reaksi yang berubah dari 1 kali 10 pangkat min 5 molar per detik, berubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 per detik, molar per detik. Maka persamaannya V1 dibagi V2 sama dengan K1 per K2 dikalikan hasil bagi konsentrasi SO2 pertama dan SO2 kedua pangkat X dikalikan O2 pertama dan O2 kedua pangkat Y. Harga K 1 dan K2 merupakan konstanta yang harganya selalu tetap selama tidak terjadi perubahan suhu. Sehingga kalau persamaan ini kita masukkan harga-harganya, V1 itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5, V2-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan SO2-nya yang pertama 0,1, SO2-nya 0,2 yang kedua, pangkat X. Sedangkan konsentrasi O2-nya tetap sama-sama 0,1. Dari persamaan inilah kita dapat menentukan harga X, yaitu 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Dari persamaan ini, maka kita bisa menentukan harga X-nya adalah 2. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi kita mencari harga X, sekarang kita mencari harga Y. Sebaliknya, untuk menentukan harga Y, maka carilah konsentrasi O2 yang berubah, tetapi konsentrasi SO2-nya tidak berubah. Kita lihat pada percobaan nomor 2 dan nomor 3. Oke, percobaan nomor 2 dan nomor 3. Yaitu V2 per V3 sama dengan SO2 yang kedua dibagi SO2 yang ketiga pangkat X dikalikan O2 yang kedua dan O2 yang ketiga pangkat Y. Karena SO2-nya sama, maka kalau kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 5 dibagi 8 kali 10 pangkat min 5, SO2-nya sama 0,2 dan 0,2 pangkat X, dikalikan O2 0,1 per 0,2 pangkat Y. Kemudian kalau kita cari 4 per 8 adalah setengah, sama dengan 0,1 per 0,2 juga setengah pangkat Y, sehingga harga Y-nya adalah 1. Dengan diketemukannya harga X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, maka reaksi ini dikatakan adalah SO2 ordenya 2. Artinya orde terhadap zat SO2 adalah 2. Orde terhadap O2 adalah 1, sehingga persamaan laju reaksinya dapat kita ubah menjadi V sama dengan K kali SO2 kuadrat kali O2. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan selanjutnya, yaitu harga K.
Untuk menentukan harga K, kita bisa menggunakan semua data yang ada di sini. Salah satu data yang ada di sini, entah data nomor 1, entah data nomor 2, 3, dan 4. Ya. Salah satu. Kita masukkan pada persamaan V sama dengan K kali SO2 kuadrat kali O2 kuadrat. Di mana ini adalah harga V, dan ini masing-masing konsentrasi O2, dan ini konsentrasi SO2. Sehingga kalau saya akan menentukan harga K, yaitu kita ambil percobaan data nomor 1 tadi, V-nya 10 pangkat min 5, SO2-nya 0,1 dan O2-nya 0,1. Kita ambil persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikalikan SO2 kuadrat kali O2, maka kalau kita hitung K-nya adalah 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita hitung data percobaan yang kelima, di mana ditanyakan tadi berapa V-nya, kalau datanya nomor 5 itu, maka dapat kita tentukan V sama dengan K dikalikan SO2 kuadrat O2 kuadrat persamaan lajunya, kita masukkan harganya, di mana SO2-nya adalah 10 pangkat min 2, ini miliknya K, dikalikan O2-nya 0,5 kuadrat, dikalikan 0,3, yang selanjutnya dapat kita hasilkan 75 kali 10 pangkat min 5. Nah, tadi kita sudah mendapatkan order, yaitu SO2 ordernya 2 dan O2 ordernya 1. Order reaksi dapat kita gambarkan dalam bentuk grafik, yaitu kalau grafik itu kita buat yang vertikal adalah laju dan yang horizontal adalah konsentrasi, maka dapat kita gambarkan bentuk-bentuk grafiknya adalah kalau grafik itu mendatar, artinya konsentrasinya diubah, lajunya tidak mengalami perubahan. Maka di sini dikatakan order reaksinya adalah 0, di mana pembesaran konsentrasi tidak mempengaruhi harga laju reaksi. Kemudian, kalau konsentrasinya dibesarkan berbanding lurus dengan pembesaran laju, maka dinamakan order reaksinya adalah order 1. Artinya kalau konsentrasinya dibesarkan 2 kali, lajunya ikut 2 kali. Konsentrasinya dibesarkan 3 kali, lajunya juga menjadi 3 kali. Sedangkan berikutnya pada order yang lain, yaitu apabila konsentrasinya dibesarkan 2 kali, lajunya menjadi kuadratnya, atau 4 kali. Kalau lajunya konsentrasinya dibesarkan 3 kali, lajunya menjadi kuadratnya 9 kali. Maka grafiknya akan diperoleh seperti ini. Maka grafiknya dinamakan grafik order 2. Demikian yang bisa saya sampaikan pada laju reaksi. Untuk memperdalam mengenai order reaksi ini, kalian bisa latihan dengan soal-soal berikut. Ada 4 data di sini, yaitu yang pertama reaksi A dengan B menghasilkan C dan D. Kemudian kalian disuruh menentukan persamaan laju reaksinya, berarti menentukan ordernya A dan ordernya B. Kemudian yang kedua juga sama dengan bentuk yang lain, tentukan juga persamaan laju reaksinya. Yang ketiga juga demikian. Sedangkan yang keempat, bukan laju yang diketahui tapi waktu. Perlu diingat bahwa waktu selalu berbanding terbalik dengan laju. Artinya, makin pendek waktu reaksi,
berarti makin cepat laju reaksinya. Demikian bagian pertama dari pembelajaran mengenai laju reaksi yang akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turns cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.